semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Horas. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B Stambuk 2022 yang terdiri dari 5 orang anggota dengan saya Hiskia MKCT dengan NIM 22103. Saya Kanita Kalisa dengan NIM 22104. Saya M Zaki Haka dengan NIM 22113. Saya Priscila Hana Febriantina Pitupulu dengan NIM 22088. Dan saya Nadira Mazafira dengan NIM 221000133. Akan menampilkan video tutorial pembuatan hand safe, hand sanitizer yang terbuat dari bahan alami yaitu lidah buaya dan jeruk nipis untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Taufik Ashar MKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taufik Ashar MKM selaku dosen pendamping mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini akan menampilkan video pembuatan produk hand sanitizer bermerek Handsafe berasal dari lidah buaya dan jeruk nipis yang akan dipersembahkan oleh kelompok 1 kelas B tahun 2022. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan hand safe yaitu talenan, pisau, sendok, mangkuk, saringan, aquades, lidah buaya, jeruk nipis, alkohol 96% sebanyak 500 ml, essential oil, gelas ukur, dan botol spray sebagai wadah. Halo semuanya, kembali lagi di Haltrik Podcast. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Jadi hari ini tuh kita bakal bikin satu produk nih Kak. Namanya Handsafe. Handsafe. Handsafe itu hand sanitizer ya? Betul. Oh, menarik juga ya. Ya, jadi kita bakal bikin produk hand sanitizer homemade dari Lidah buaya dan jeruk nipis. Sebelumnya nih, kita punya slogan Handsafe. Boleh nggak kita bilang slogannya sama-sama? Boleh dong. Jadi, kalau aku bilang Handsafe, jawabnya wash your hands and be safe. Oke, kita coba dulu nih ya Kak ya. Oke. Kita coba ya, 1, 2, 3. Handsafe, Wash your hand and be safe. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan tuh apa ya untuk membuat hand sanitizer ini? Boleh dong dikasih tahu? Kalau langkah pertama sih siapkan dulu bahan dan alatnya. Terus yang paling pertama itu kita bakal ngupas lidah buayanya. Tapi sebelum itu jangan lupa dicuci ya teman-teman. Nah, untuk ininya kita kupas. Seperti ini dan kita buang sisi pinggirnya. Nah, sembari dikupas nih, sembari dibersihkan lidah buayanya. Kira-kira kenapa ya kita perlu buat hand sanitizer ini? Apa ya kira-kira kepentingannya, kenapa kita nggak buat produk yang lain aja gitu? Jadi menurutku ya, kita perlu buat hand sanitizer ini karena hand sanitizer ini sangat berguna. Tahu nggak sih isu yang sekarang lagi banyak terjadi kalau anak-anak khususnya di Indonesia tuh banyak yang namanya kena cacingan. Iya bener banget. Selain cacingan tuh ada juga yang diare, terus ada juga yang tipes. Betul. Itu salah satu penyebabnya tuh penyebab utamanya itu karena anak-anak itu males cuci tangan. Nah, kira-kira udah selesai belum nih membersihkan
lidah Kalau buayanya? udah dikupas, ini nanti lidah buahnya itu kita kerok pakai sendok, jadinya kayak gini. Lihat ya teman-teman, agak slippery ya ini memang, tapi harus pelan-pelan dikerok gini. Berarti yang kita manfaatkan itu dagingnya ya? Iya benar, gel di dalamnya itu yang dijadikan untuk bahan utamanya. Nah seperti ini nanti jadinya, nih udah kosong nih. Nanti gelnya ini kita masukin ke dalam gelas ukurnya ini. Ukurannya berapa ya kira-kira? Ukurannya tuh 9 mili Kak Iskia. Oh, 9 mili. Berarti kita harus ngumpulin gelnya sampai 9 mili. Iya benar-benar 9 mili ke dalam gelas ukur sambil diukur. Kalau belum cukup dibuat lagi kayak tadi, dikupas baru dikerok lagi isinya gitu. Kenapa ya kita harus pakai lidah buaya ini untuk buat hand sanitizer? Kira-kira manfaatnya apa ya? Nah, jadi karena hand sanitizer ini kan bahan utamanya alkohol kan ya. Alkohol ini sebagai bahan pembersih utama yang jika terkena kulit maka akan menyebabkan kulit menjadi kering. Maka lidah buaya ini berfungsi sebagai pelembab yang dapat menangkal sifat kering dari alkohol tersebut. Lalu yang kedua ada mengurangi iritasi. Lidah buaya ini dikenal memiliki sifat menenangkan dan anti-inflamasi. Ini membantu mengurangi kemungkinan iritasi atau kemerahan pada kulit akibat penggunaan alkohol. Yang ketiga, kaya akan nutrisi. Gel lidah buaya mengandung berbagai vitamin seperti vitamin C dan E, mineral, dan antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan kulit. Lalu yang terakhir ada tekstur yang nyaman. Nah, lidah buaya juga memberikan tekstur yang halus pada hand sanitizer sehingga lebih mudah diaplikasikan dan terasa nyaman di tangan. Begitu Kak Iskia. Oh, berarti kegunaan dari aloe vera ini tujuannya itu buat mengurangi efek samping dari alkohol tadi ya, Kak? Wah, bagus ya ternyata kita tambahi aloe vera ini. Nah, sepertinya udah selesai nih. Iya, Lidah buayanya. 9 mili nih. Bisa dilihat di sini. Nah, Oke. terus langkah selanjutnya apa nih, Kak? Boleh mungkin Kak Jaki? Ya, Kak Jaki ini jelasin. Nah, langkah selanjutnya kita tuang lidah buaya yang sudah dikumpulkan 9 mili ini ke wadah untuk dikumpulkan. Oke, dituang semuanya ya. Oke. Lalu setelah lidah buaya apalagi nih ya stepnya? Nah, selanjutnya itu kita mau peras jeruk nipis nih guys. Tapi taruhnya di gelas ukur tadi sebanyak berapa Kak? Sebanyak 25 mili. Oke, kita peras Sebanyak dulu ya. 25 mili. Nih, tadi ada yang udah dipotong, kita peras aja dulu ya. Tadi kita pakai lidah buaya, terus sekarang ada jeruk nipis nih. Betul. Apa sih fungsi dari jeruk nipis ini? Kenapa lidah buaya ini dikombinasikan dengan jeruk nipis? Mungkin Jaki atau Nadia boleh menjawab? Nah, jeruk nipis ini berperan sebagai pembunuh kuman dan memberikan manfaat tambahan untuk kulit karena bersifat menyenangkan. Begitu Kak Hiskia. Jadi selain aloe vera yang bisa melembabkan, ada juga nih jeruk nipis yang bisa menenangkan gitu ya. Betul, mungkin selain itu juga jeruk nipis ini kan aromanya menyegarkan ya, Kak? Iya, identik gitu ya, Iya, khas dia betul. aromanya. Mungkin dia memberikan aroma juga buat hand sanitizer-nya. Juga yang pernah aku baca, jeruk nipis itu kaya akan vitamin C dan merupakan antioksidan yang baik. Baik sekali. Dan selain itu kan lidah buaya sama jeruk nipis ini teh bahan yang sangat mudah kita jumpai ya sehari-hari. Betul. Jadi kita nggak perlu keluar ataupun susah-susah nih mencarinya gitu. Mungkin di depan rumah ada yang terbiasa menanam lidah buaya gitu, ada yang jeruk nipis mungkin ada persediaan di dapur Di biasanya. dapur. Benar. Ternyata bisa kita manfaatkan untuk hand sanitizer gitu. Jadi kalau misalnya di rumah lagi nggak ada stok hand sanitizer bisa bikin sendiri ya. Wah, bagus sih ya. Kira-kira nih udah selesai belum ya? Masih pada merasin jeruk nipisnya sampai 25 menit. Bagus sih memang untuk jeruk nipis sendiri bisa menenangkan kulit. Kaya juga tentang vitamin C tadi ya Kak? Vitamin C, betul. Vitamin C, selain itu ada lidah buaya. Nah yang kita tahu itu kan biasanya
hand sanitizer itu terbuatnya dari alkohol gitu ya, dari bahan-bahan Benar. kimia gitu. Nah ternyata bisa juga dikombinasikan dengan Bahan-bahan alami seperti ini. iya. Dan sebenarnya ini mudah sekali ya dibuat. Bahkan kayaknya bukan cuman kita ya Kak ya yang bisa membuat ini, tapi bisa juga dibuat oleh anak-anak mungkin atau Karena hand sanitizer ini sangat gampang dibuat ya teman-teman, maka aku rasa sih semua umur bisa membuat sanitizer ini di rumah ya. Soalnya ini kan bahan-bahannya sangat mudah didapat, seperti lidah buaya dan jeruk nipis. Jadi ya semua umur bisa kayaknya sih buat hand sanitizer ini. Gitu Kak Iskia. Ini BTW asik banget nih dari tadi. Oh iya, Keseruan nih, maaf ya. jangan ya Kak ya. karena dia juga pengen ya. Tadi ukurannya sampai berapa Kak? 25 mili. 25 mili. Ngomong-ngomong ini masih baru dipres aja, aromanya udah citrus banget ya. Iya sih, ini beneran bisa selain menenangkan di kulit, ini bisa menenangkan pikiran juga nih. Betul. Aromanya jadi bisa mengalahkan aroma dari alkohol tadi gitu ya. Betul. Kan, bahan kimia. Ada Jadi kalau bahan misalnya alami. lagi gabut di rumah tuh bisa banget ya bikinnya hand sanitizer yang Iya. berguna juga buat kita sehari-hari. Ya, dan hand sanitizer ini bukan cuma digunakan pribadi tapi berpotensi untuk menghasilkan uang gitu kan. Apalagi di zaman sekarang gitu kita Semua butuh ya namanya hand butuh sanitizer. Kita Benar, bisa benar. buat sendiri dan kita bisa nambah penghasilan nih dengan kita membuat produk hand sanitizer ini sendiri. Nah, sepertinya udah selesai nih ya, Kak ya. Udah selesai. Apalagi nih Kak yang kita butuhkan? Setelah itu kita butuh alkohol. Alkoholnya itu yang 96% itu 500 ml takarannya, dituang ke dalam wadah yang sudah dimasukkan jeruk nipis sama lidah buaya tadi. Oke, jadi step selanjutnya nih kita mau nuangkan alkohol ya. Nuangkannya ini pakai apa ya, Kak ya? Nah, kita menuangkannya pakai gelas ukur. Kebetulan yang kita punya ini 100 ml. Dan nanti karena ini 100 ml, jadi kita tuang 5 kali dan totalnya 500 ml. Berarti yang kita butuhkan itu alkohol 500 ml ya Kak? Kalau boleh tahu kandungan konsentrasi alkoholnya tuh yang alkohol berapa persen sih Kak? Alkoholnya itu yang konsentrasinya itu 96% ya teman-teman. Oke, berarti kita pakai yang alkohol 96% sebanyak 500 ml. 96% sebenarnya cukup tinggi gitu ya, Kak. Betul. Tapi tadi kita bisa lihat juga nih ada bahan-bahan alami tadi. Ada bahan lidah buaya, ada jeruk nipis juga. Jadi Yang seimbang bisa gitu, menetralkan dari iya, benar tingginya sekali. konsentrasi alkohol yang kita pakai Kak. Sehingga ada juga bahan yang bisa melembutkan tangan. Betul. Jadi walaupun kita di sini pakai alkohol, tapi kita tetap menggunakan bahan-bahan alami untuk melembabkan tangan sehingga tidak iritasi nih. Gitu. Kita nih sekarang lagi pakai alkohol ya. Tapi fungsinya alkohol tuh apa ya? Kenapa kita harus pakai alkohol di hand sanitizer kita? Setauku ya Kak, alkohol itu kan terkenal dengan antiseptik ya. Jadi pembunuh kuman. Oh, Jadi iya. mungkin itu alasan utama kenapa kita harus pakai alkohol. Iya benar sih, karena kita perlu bahan yang bisa membunuh kuman Betul. supaya efektif gitu ya untuk kita gunakan sebagai alternatif pengganti sabun tadinya. Tapi alkohol karena bahan dasarnya alkohol juga hand sanitizer ini nggak baik Kak kalau dipakai terlalu sering. Iya. Karena nanti benar bakal sekali. bikin kulit tangan kita jadi tipis dan jadinya kering. iritasi Betul. gitu ya. Jadi tetap harus diperhatikan nih teman-teman cara penggunaan alkohol ataupun hand sanitizer ini gitu supaya jangan terlalu sering juga. Nah, Betul. ini udah selesai nih ya Kak dituang ya. Oke, ini udah kelihatannya udah selesai nih ya dituangkan. Step selanjutnya apa ya Kak ya? Step selanjutnya kita bisa tuangkan Aquades sebanyak berapa? 66 ml. 66 ml ke dalam Ini. campuran dari Kita coba ya. alkoholnya. 66 ml. Ini harus teliti banget ya buat mencari 66 mili. Iya, makanya kita harus pakai gelas ukur nih supaya ukurannya tuh Nggak pas salah, gitu. benar. Iya, nggak kelebihan dan nggak kurang juga. Oke, ini udah 66 ml ya guys. Oke, jadi sekarang tinggal kita tuang.
essential oil secukupnya ya. Preference masing-masing. Oke. Kita Oke. campurkan ini semua. Mungkin nanti sebelum dituang kita saring lagi ya Kak, supaya nggak ada yang masuk nih biji-bijinya ataupun yang tadi terlewat mungkin. Atau mungkin karena dari kandungan gel aloe veranya mungkin ya, biar dia tercampur larut merata. Ini aroma Iya, dari ini jeruk kalau- nipis kalau itu penonton bisa menyaksikan gitu ya. bisa mencium itu Mencium sekarang tuh ini. aroma Jeruk nipis. jeruk nipis ditambah essential oilnya tuh benar-benar Citrus banget kan Kak? citrus banget deh. Iya. Benar-benar bisa menenangkan pikiran gitu. Jadi kita yang menciumnya tuh Betul. relax gitu ya, selain Segar menenangkan banget kulit. wanginya. Iya, bener banget. Jadi ini nanti selanjutnya akan disaring lagi ya, bener ya Kak? Jadi memang berguna sekali gitu ya. Lidah buaya ini kan biasa kita cuman gunain untuk rambut gitu ya Kak, Iya, rambut untuk kita taunya rambut tuh biasanya. rambut. Tapi memang lidah buaya ini banyak ya manfaatnya. Ternyata selain dari rambut, sekarang kita dapat pengetahuan lagi kalau lidah buaya itu bisa untuk melembutkan dan bisa jadi kandungan hand sanitizer. Iya, mungkin ke depannya nih bisa dikembangkan jadi produk lain gitu ya. Benar, Produk yang benar. lebih Dicari lagi nih apa sih manfaat dari lidah buaya ini ya. Iya. Jadi produk apa lagi nih bisanya? mungkin nih harapannya nanti nih ya bagi penonton kita yang menyaksikan video kita ini bisa mengeksplor lagi nih kira-kira bisa dijadikan apa sih bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita gitu, bahan-bahan alami. Kadang dari barang-barang yang terlihat biasa aja gitu di mata kita ya Kak, yang udah sehari-hari kita temui, ternyata kalau misalnya kita olah lagi bisa jadi sesuatu yang sangat berguna. Iya, benar sekali. Contohnya dengan ini tadi gitu ya kan. Betul. Mungkin kita bisa perhatikan lagi nih di sekitar kita, sekeliling Iya. kita bahan alami Mungkin sebentar apa, lagi gitu. tanaman-tanaman hias yang di sini juga bisa dijadiin produk lain yang berguna gitu kan. Iya, karena sungguhnya tuh kita harus eksplor dan Betul. gali lebih luas lagi nih untuk bisa dapat pengetahuan baru gitu ya, menghasilkan produk-produk baru sebagai salah satu ciri-ciri dari Kesmas juga nih, Miracle Iya, gitu salah Miracle. satunya gitu kan, tuh inovator menciptakan inovasi Benar. gitu. Selesai semua nih ya Kak stepnya ya. Oke, Betul. kita akan masuk ke step terakhir. Apa tuh ya? Penuangan ke dalam botol nih Kak. Mau dituang satu-satu sebanyak 100 ml per botolnya. Sebenarnya 100 ml per botol. Oke. Jadi Gimana Kak cara nuangkannya Kak? Pertama kita coba tuangkan dulu ke gelas ukur sebanyak 100 ml. Nah, habis itu kita tinggal masukin ke dalam botolnya sesuai dengan takaran 100 ml kita ini. Oh, oke. Kak Nadia boleh dibantu? Boleh. Kita tuang ya. Tinggal Nadia. dituang ya. Iya, benar. Oke, jadi ini tinggal pengemasan ya Iya, guys ya. pengemasan. Setelah tadi selesai step by step yang mudah sekali ya Kak, sama sekali nggak mudah rumit banget, gitu. mudah banget. Bahkan peralatannya bisa kita jumpai di rumah Benar. gitu. Hanya sendok. Nggak perlu jauh-jauh ya nyari kemana-mana ya. Nggak ada peralatan yang sulit gitu. Betul, Kita bisa betul. semua orang bisa membuat dari rumah gitu. Memang benar-benar praktis banget sih nih hand sanitizer ini ya. Bener. Nah, nanti setelah ini juga hand sanitizer ini biasa kita gunakan pada saat apa aja ya Kak ya? Kalau hand sanitizer ini biasanya digunakan tentunya pas sebelum makan. Kalau misalnya, tapi dengan catatan kalau misalnya kita nggak menemukan nih akses sabun dan air bersih di sekitar kita ya Kak. Jadi kalau misalnya masih ada sabun, masih lebih bagus untuk kita cuci tangan dengan air mengalir. Iya, pakai sabun Nah, gitu ya diusahakan. Tapi kalau misalnya lagi kepepet nih, ada alternatif yaitu hand sanitizer. Atau mungkin setelah kita memegang barang-barang gitu, atau memegang gagang pintu, Iya, atau benar ini nih, sekali. kalau misalnya kita ke mall, eskalator gagangnya itu kan kotor ya Kak, dipegang Iya. banyak orang, atau gagang tangga juga, kita bisa tuh pakai hand sanitizer. Iya benar banget, karena kan kita nggak tahu ya kuman apa aja, bakteri apa aja yang melekat di Betul. barang-barang itu gitu. Jadi untuk mengantisipasinya ya kita bisa membawa hand sanitizer ini yang praktis banget nih, Praktis bisa banget, dibawa Kak, kemana-mana. iya. Mungkin selain itu juga setelah dari toilet nih, toilet umum tadi gitu Oh iya, kan. benar-benar. Kita bisa nih pakai hand sanitizer. Pakai hand sanitizer. Kalau jaga-jaga misalnya wastafelnya lagi mati atau tidak ada sabun gitu, habis persediaan sabunnya, Betul kita bisa menggunakan banget, hand Kak. sanitizer Mbak ini. Jadi dalam sekali pembuatan ini kita bisa menghasilkan Banyak sekali. 600 mili. 6 botol hand 6 botol hand sanitizer sanitizer ukuran ukuran 100 mili.
Benar sekali. Nah, udah selesai nih. Ya, mungkin dari kakak kita yang udah bantu nih bikin produk hand safe ini. Yes. Mungkin mau ngomong Ya, mungkin ada beberapa kata gitu, pesan-pesan yang disampaikan tentang hand safe pembuatan ini. hand safe ini. Bener. Oke. Mungkin satu-satu dari Kak Kanita. Kalau dari aku sih pembuat hand safe ini ya, bahannya kan terbuat dari bahan alami nih. Jadi Bener ini banget. aman banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi jangan takut untuk iritasi dan jangan lupa pakai sebelum makan dan setelah dari toilet. Oke, lanjut ke Kak Zaki. Zaki. Nah, kalau dari aku pesannya, karena ada hand sanitizer ini kita jadi lebih bisa lah memperhatikan kebersihan diri. Oke, jadi bisa lebih aware lagi Iya, gitu betul. ya dengan kesehatan kita. Oke, dari Kak Nadia gimana nih? Oke, dari aku sendiri ya, hand safe ini menurut aku sangat inklusif ya. Semua orang bisa buat dan bahan-bahannya juga murah dan gampang ditemukan seperti di pekarangan rumah kalian. Jadi amat sangat ekonomis lah, gitu. Udah ekonomis, manfaatnya banyak pula Kak. Oh baik, jadi kita belajar banyak banget nih ya Betul, dari hari kita podcast udah belajar hari banyak ini. banget. Jadi sebenarnya kita nih sedang menawarkan metode baru gitu ya dalam tutorial, bukan hanya sekedar pembuatan tapi ada bincang-bincang dikit-dikit nih Betul. tentang pengetahuan hand sanitizer. Apalagi tentang hand safe kita ini Kak. Iya. Jadi kesimpulan hari ini nih ya bisa kita simpulkan kalau ternyata ada alat sanitasi lain selain sabun, salah satunya hand sanitizer. Hand safe. Oke, jadi sebelum kita tutup nih bincang-bincang kita hari ini, kita boleh pakai slogan kita tadi ya Kak ya. Boleh banget dong. Tuh, iya. Hand safe, Wash your hands and be safe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Thank you for watching.